والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan yang lalu kita telah mempelajari tentang beberapa perkara yang merupakan alamat kubra bagi tegaknya hari kiamat. Yaitu apa? Muhammad Padam. Yang mantap gitu loh. Kayak munculnya Imam Mahdi. Yang lainnya apa? Palembang. Keluarnya Dajjal. Yang lainnya Indahnya Bakhtiar, yang sudah kita pelajari ya. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan terakhir berhubungan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam, turunnya di mana? Indah ada Tuhan. Nabi Isa turun di mana? Di Indonesia. Nah, turun di Menara Putih yang ada di sisi timur Masjid Damaskus, Masjid Jami' Dimas. Sebagaimana datang berita dari Rasulullah SAW. Bagaimana keadaan turun beliau? Hendak ya Rifki. Nah, terus memakai mahrudatain. Ya, mahrudatain yaitu dua pakaian yang sudah dicelup dengan waras dan za'faran. Kemudian dalam keadaan meletakkan kedua telapak tangan beliau pada sayap dua malaikat. Baik. Apa yang beliau lakukan atau kapan beliau turunnya ini waktunya? Indah Siddiq. Ketika telah dikumandangkan iqamah untuk tegaknya salat subuh, pada hari tersebut. Baik. Kemudian beliau ditawari untuk mengimami manusia, tapi memerintahkan kepada Imam Mahdi untuk beliau yang menjadi imam. Kemudian mencari Dajjal dan membunuhnya. Di mana dibunuhnya Dajjal? Hendak ya Muhammad. Yang mantap. Di Babuluddin. Nah, di negeri mana?
Nah, di daerah Palestina. Baik. Yang ketika melihat Nabi Isa alaihi salam, maka dia mencair sebagaimana mencairnya garam tatkala bertemu dengan air. Nah, kemudian Nabi Isa menombaknya dengan harbah, tombak pendek yang beliau bawa. Baik. Ini semua kita imani ya Alhamdulillah, karena datang kabar-kabar yang banyak. Bahkan dikatakan sampai mencapai derajat apa? Hadits tersebut hadits mutawatir. Siapa yang menegaskan dari kalangan a'immatul hadits? Abdullah. Siapa? Syalbani rahimahullah ta'ala. Sebelum beliau yang menegaskan hadis ini mutawatir tentang Dajjal, juga tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan berikutnya. Qala Imam Ahmad rahimahullah, wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus kama jaa fil khabari akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Perkara berikutnya merupakan keyakinan ahli sunnati wal jamaah, yaitu bahwasanya iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah qaul wa amal. Ini poin pertama. Pembahasan tentang apa hakikatul iman. Apa sebenarnya hakikat keimanan itu? Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala di sini bahwasanya keimanan itu qaulun wa amal. Dan mengenai definisi iman, alhamdulillah, perlu kita ketahui bahwasanya perkara ini merupakan perkara yang penting, yang diibaratkan oleh para ulama dengan permasalahan al-asma wal ahkam, di mana pembahasan ini berhubungan dengan penyebutan seorang hamba di dunia, apakah dia mukmin atau kafir, apakah dia sempurna imannya ataukah kurang imannya. Juga ahkam berhubungan dengan hukum dia di akhirat. Karena ketika seorang menetapkan fulan mukmin, berarti secara tidak langsung dia menetapkan bahwasanya fulan ini merupakan apa? Ahlul jannah. Dan ketika seseorang menetapkan fulan kafir, maka secara tidak langsung dia menetapkan bahwasanya fulan adalah penduduk neraka. Sehingga permasalahan iman, alhamdulillah, yang dimulai dari pembahasan hakikatul iman itu merupakan permasalahan yang penting untuk seorang muslim betul-betul memahaminya dengan benar, karena merupakan masalah asma wal ahkam. Asma berhubungan dengan perkara di dunia, namanya apa, mukmin atau kafir. Kemudian ahkam berhubungan dengan hukum-hukum dia di akhirat. Baik. Dan termasuk di antara perkara akidah yang terjadi perpecahan di awal-awal Islam. Dalam artian termasuk awal-awal perkara yang manusia mulai menyimpang dari akidah yang lurus. Baik. Seperti munculnya fitnah Khawarij, alhamdulillah. Ini juga dalam permasalahan ini. Dan fitnah Khawarij telah muncul semenjak zaman sahabat radhiyallahu alaihim. Jadi perkara asma wal ahkam,
atau yang berhubungan dengan masailul iman, ya perkara akidah yang besar yang terjadi khilaf sejak dahulu. Bahkan Ibnu Rajab rahimahullahu taala menegaskan dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam bahwasanya khilaf dalam masalah ini merupakan awal khilaf yang umat ini terjatuh di dalamnya dalam perkara akidah. Nah, beliau mengatakan wal ikhtilaf fi musammayatiha awwalu ikhtilafin waqa'a fi hadhihi al-ummah wa huwa khilaful khawarij lis sahabah. Dan ikhtilaf tentang penamaan ini, yaitu penamaan mukmin, kafir, dan munafik, itu adalah awal ikhtilaf yang terjadi di dalam umat ini, dan itulah penyelisihan orang Khawarij terhadap para sahabat. Di mana orang-orang Khawarij keyakinannya apa? Keyakinannya bahwasanya pelaku dosa besar, dihukumnya apa? Keluar dari Islam, berarti kafir, dan dinyatakan kekal di dalam neraka oleh mereka. Kemudian baru setelah itu muncul Mu'tazilah. Taib dan seterusnya. Oleh karena itulah kalau kita perhatikan para imam memberikan perhatian terhadap perkara iman sehingga dikarang Kitabul Iman dalam banyak karangan. Taib. Sebagaimana yang dikarang oleh Imam Ahmad, kemudian Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Abu Bakar bin Syaibah, At-Tusi dan yang lainnya. Nah sekarang perkara yang pertama berhubungan dengan makna iman itu apa? Dikatakan oleh Imam Ahmad, al-imanu qaulun wa amal. Iman itu qaulun wa amal, perkataan dan amalan. Dan pengertian ini ikhwani fillah yang ditakdirkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala adalah pengertian yang paling ringkas tentang iman. Baik. Dan yang dimaksudkan dengan qaulun wa amal yaitu mencakup qaulul qalb wal lisan. Sedangkan al-amal mencakup amalul qalb wal jawarih. Jadi iman adalah qaulun wa amal. Perkataan mencakup perkataan hati dan perkataan lisan. Sedangkan amal mencakup amalul qalbi wal jawarih, mencakup amalan hati dan amalan anggota badan. Sehingga pengertian Imam Ahmad ini akanillah tidaklah berbeda dengan pengertian lain yang sudah masyhur kita hafal, bahwasanya iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Bahwa iman itu adalah perkataan dengan lisan, karena ini mencakup dalam kalimat Imam Ahmad qaulun. Kemudian i'tiqadun bil janan, keyakinan di dalam hati. Keyakinan di dalam hati. Ini namanya keyakinan afanillah masuk dalam amalul qalb, amalan hati. Baik. Kemudian wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan amalan dengan anggota-anggota badan. Ini masuk dalam amal. Cuman Imam Ahmad menyebutkan secara global, sedangkan yang lainnya menyebutkan secara terperinci untuk memudahkan bagi apa? Bagi kaum muslimin dalam memahaminya. Baik. Dan ketiga unsur ini, yaitu perkataan dan keyakinan serta amalan anggota badan, merupakan hal yang tidak boleh dipisah-pisahkan.
sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai bahwasanya Syafi'i mengatakan wa kana al-ijma' min as-sahabati wat tabi'in min ba'dihim mimman adraknahum anna al-imana qaulun wa amalun wa niyyah la yajzi'u wahidun min ats-tsalatsati bil akhar. Perhatikan perkataan akhir beliau, la yujzi'u wahidun min ats-tsalatsati bil akhar. Ijma' dari kalangan para sahabat dan tabi'in serta para a'immah setelah mereka yang kami dapati bahwasanya iman itu qaulun wa amalun wa niyyah. Di sini beliau tambahkan wa niyyah untuk menegaskan tentang amalan hati yang juga mencakup qaulul qalb. Bahwasanya tidak sah salah satu dari ketiga perkara ini kecuali dengan perkara yang lain. Dalam artian tidak cukup qaulun saja tanpa amal dan niyyah, dan tidak cukup amal tanpa qaul dan niyyah. Demikian seterusnya. Jadi ini 3 unsur yang harus ada dalam iman. Apa itu? Mukasya. Tayyib asanda. Harus 3 unsur tersebut dipenuhi: keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amalan anggota badan. Ada pun dalil-dalilnya banyak, alhamdulillah. Yang akan disebutkan sebagiannya di sini oleh Syekh rahimahullah taala, cuman Syekh Ahmad An-Najmi penjelasan beliau terfokus pada perkara bertambah dan berkurangnya iman, sehingga butuh kita tambahkan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya iman harus terpenuhi ketiga unsur tersebut, di antaranya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya tentang iman, mal iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini berhubungan dengan keyakinan yang harus diyakini. Kemudian ketika menjelaskan tentang cabang-cabang iman, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis ini hadis pokok dalam perkara definisi iman. Oleh karena itulah Syafi'i rahimahullah taala menjadikan hadis ini sebagai dasar utama dalam mabadi mufidah tentang masalah pengertian iman. Kenapa ya khonifillah? Karena ketika beliau menyebutkan iman itu memiliki 70 sekian cabang, dan riwayat yang lain 60 sekian cabang, ada syak dari perawi. Kemudian beliau sebutkan yang paling utamanya qaul la ilaha illallah, berarti butuh diucapkan. Wa'adha, dan yang paling rendahnya imatatul adza 'anil tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Ini amalan anggota badan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Dan yang namanya malu itu amalan hati. Malu amalan hati. Baik. Tercakup dalam hadis ini qaulul lisan, kemudian amalul qalb, dan amalul jawarih. Sehingga jelas bahwasanya iman masuk dalam cakupan, bahwasanya amal itu masuk dalam cakupan iman.
Dan di antara para imam yang panjang lebar menerangkan tentang perkara ini adalah Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala dalam Asy-Syari'ah. Baik. Beliau merinci dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya iman dengan hati, kemudian tentang wajibnya diucapkan, kemudian yang menunjukkan tentang wajibnya diwujudkan dengan amalan anggota badan. Dan seseorang ketika menginginkan iman yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat harus terpenuhi tiga-tiganya. Kemudian ada tanbih yang bagus dari Imam As-Safarini rahimahullah ta'ala dalam Nawami'ul Anwar, bahwasanya terkumpulnya tiga perkara ini akhwanillah. Ketika seseorang yang dimaksudkan adalah hukum di dunia dan di akhirat, yaitu dilihat dari sisi hukum Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang memenuhi ketiga hal tersebut. Bahwasanya dia jelas-jelas mukmin dan dijanjikan dengan surga. Tapi kalau dikembalikan pada hukum di sisi kita saja di dunia, maka seseorang hanya bisa menghukumi dari sisi ikrar saja, yaitu apa yang diikrarkan dia, yang nampak bagi kita. Adapun hati, kita tidak mungkin untuk menyelaminya. Karena itulah Imam As-Safarini mengatakan hadza bin nadhari ila ma 'inda Allah ta'ala, amma bin nadhari ila ma 'indana fal imanu huwa al-iqraru faqat. Faman aqarra ujriyat alaihi al-ahkamu fid dunya wa lam yuhkam alaihi bi kufrin illa in iqtarana bi iqrarihi fi'lun yadullu ala kufrihi. Jadi ketika perkara itu ya dilihat dari sisi apa yang ada di sisi Allah. Dilihat ya bahwasanya seorang itu betul-betul mukmin secara hakiki, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah, harus terpenuhi tiga unsur tadi. Dan ini yang harus kita usahakan, teman. Adapun berdasarkan hukum di dunia, maka iman itu sekedar ikrar faqat, yaitu pengakuan. Dia betul-betul mengakui kebenaran Islam, mengakui rukun-rukun iman. Baik, maka kalau mengakui hal-hal tersebut diberlakukan hukum mukmin di dunia dan tidak dikafirkan, kecuali kalau dia melakukan perkara-perkara yang menunjukkan tentang kekufurannya, seperti sujud kepada berhala atau yang lain. Ini perlu dipahami. Perlu dipahami dalam masalah tersebut. Kemudian hal berikutnya yang hendaknya kita ketahui berhubungan dengan masalah definisi iman, bahwasanya di sana ada beberapa firqah yang menyelisih ahli sunnah dalam masalah ini. Sebagaimana telah diisyaratkan tadi di awal, bahwasanya khilaf dalam masalah iman termasuk khilaf yang lama, khilaf-khilaf awal. Ada dua golongan utama yang menyelisih ahli sunnah dalam definisi iman. Yang pertama adalah al-wa'idiyah. Al-wa'idiyah ini istilah untuk dua golongan, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Kenapa dinamakan dengan wa'idiyah? Karena mereka berpegang dengan dalil-dalil wa'id, dalil-dalil ancaman, dan mengesampingkan dalil-dalil yang berupa berupa janji-janji Allah, pengampunan maupun pahala bagi orang-orang yang
mau bertobat. Nah, di sisi wa'idiyah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah, iman itu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Sama tidak? Sama sampai di sini alhamdulillah. Tapi mereka keliru dalam mensikapi amal. Sebab mereka mengatakan al-amal syaratun fil iman yujadu bi wujudihi wa ya'dumu bi adami. Mereka mengatakan bahwasanya amal merupakan syarat dalam keimanan. Sehingga apa? Iman itu ada kalau ada amalan, dan iman itu hilang kalau tidak ada amalan. Jadi orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mereka sepakat dengan ahli sunnah secara lafaz, tapi mereka menyelisihi dari sisi hakikat dan maknanya. Kenapa ya Khanifillah? Sebab mereka menjadikan iman itu hilang dengan apa? Dengan hilangnya amalan secara mutlak, tanpa ada perincian. Tanpa ada perincian tentang jenis amalan. Misalnya, seseorang terjatuh dalam dosa besar, ini langsung dihukumi kafir. Seseorang tidak mau membayar zakat, langsung dihukumi kafir. Di sisi al-wa'idiyah. Walaupun antara Khawarij dan Mu'tazilah berbeda tentang penamaan mereka di dunia. Baik. Jadi perbedaan dalam masalah definisi iman, ini perbedaan antara ahli sunnah dengan wa'idiyah tipis ya Alhamdulillah. Dalam artian harus seorang jeli, karena lafaznya sama, cuman hakikat dan makna yang diinginkan berbeda. Ada golongan kedua yang menyelisih ahli sunnah, yaitu al-murji'ah. Murji'ah dinamakan murji'ah karena arja'al amal an musammal iman, karena mereka mengakhirkan amalan, yaitu tidak memasukkan amalan dalam definisi iman. Dan murji'ah terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama murji'atul jahmiyah, dan mereka ini yang paling parahnya, menyatakan bahwasanya iman mujarradul ma'rifah bil qalb. Iman itu sekedar pengetahuan di dalam hati, sehingga tidak bermudarat amalan-amalan zahir yang ada. Walaupun amalan itu kekufuran, sujud kepada berhala, atau yang lain. Dan ini adalah mazhab Jahm bin Safwan. Sehingga menurut Murji'atul Jahmiyah tidak ada faedahnya ucapan lisan dan amalan anggota badan, yaitu maksudnya tidak berpengaruh terhadap keimanan. Dan jelas ya Fanifillah, ini keyakinan kufur. Sebab konsekuensinya dalam iblis menurut Murji'atul Jahmiyah berarti mukmin. Nah, demikian pula orang-orang Yahudi berarti mukmin, karena mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Rasul sebagaimana mengetahui anak-anak mereka, harusnya mukmin. Tapi dalam Islam mereka dihukumi kafir. Murji'ah yang kedua Murji'atul Karramiyah. Murji'atul Karramiyah, mereka yang mengatakan bahwasanya iman itu al-qaul bil lisan faqat. Iman itu adalah perkataan dengan lisan saja. Maka kalau sudah mengucapkan dengan lisan, maka mukmin, sempurna imannya di sisi karramiyah. Baik. Konsekuensi Murji'ah golongan kedua ini berarti orang-orang munafikin, orang-orang yang sempurna imannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan bahwasanya orang-orang munafikin fid darkil asfali minan nar.
Kemudian golongan yang ketiga, Murji'atul fuqaha. Mereka ini yang mengatakan bahwasannya al-imanu huwa tasdiq bil qalb wal iqrar bil lisan. Yang dimaksud dengan iman di sisi Murji'atul fuqaha adalah pembenaran dengan hati dan ikrar. Nah, pembenaran persetujuan dengan lisannya, dia ikrarkan dengan lisannya apa yang diyakini tersebut. Dan Murji'ah yang ketiga ini, alhamdulillah, Murji'ah yang paling dekat dengan mazhab ahli sunnati wal jamaah. Kenapa? Karena mereka sepakat dengan ahli sunnah tentang hukum orang yang bermaksiat, bahwasanya hukumnya tahtal masyiah. Tapi mereka menyelisih ahli sunnah dikarenakan tidak memasukkan amalan anggota badan di dalam cakupan iman. Dan mereka pun tidak berkeyakinan iman itu bertambah dan berkurang. Dan dinamakan dengan Murji'atul fuqaha karena ini merupakan mazhab yang masyhur di kalangan ahli fikih wal ibadah saat itu, sebagaimana yang diyakini oleh Abu Hanifah dan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan fuqahaul Kufah, ahli fikih dari Kufah. Sampai-sampai terjadi khilaf apakah antara mereka dengan ahli sunnah ini perselisihannya hakiki atau hanya sekedar lafaz. Dan yang rajih alhamdulillah sebagaimana ditegaskan oleh Syekh bin Baz, perselisihannya hakiki. Murji'atul fuqaha termasuk dalam deretan ahli bidah. Nah, kenapa? Mengeluarkan amalan dari cakupan iman. Dan juga tidak berkeyakinan iman itu bertambah dan berkurang. Baik. Ini sekilas tentang permasalahan definisi iman. Adapun perkara berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Yazid wa Yanqus, insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.